Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Baik, Bapak Ibu, calon guru penggerak dimanapun berada, dan para guru seluruh Indonesia, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tugas diskusi dari kelompok B.2 tentang pengembangan dari aset atau modal manusia. Yaitu adapun kegiatan yang kami lakukan adalah program pengembangan diri atau muhadharah yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berdampak pada murid. Adapun fasilitatornya yaitu Bapak Budi Hartono MPD dengan pendamping dari kelompok kami yaitu Bapak Dr. Ahmad Idir MSI dan Ibu Fitria Nopita SPD MPD. Adapun kelompok B.2 kami dari CGP Angkatan 1 Kota Pekanbaru. Pertama, Ibu Maimunah Nasution SPI dari SMP Negeri 7 Pekanbaru, Ibu Murita SPD SMP Negeri 22 Pekanbaru, dan yang terakhir Irwanyul Hadi MPD SMP Negeri 2 Pekanbaru. Adapun kegiatan diskusi ini kita menggunakan metode Bagja. Yang pertama yaitu B-nya buat pertanyaan, yaitu membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah investigasi kekuatan potensi atau peluang. Kedua, menggalang atau membangun koalisi tim perubahan. Pertanyaan panduan yang pertama, bagaimana cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap murid. Yang kedua, program apa yang harus dibuat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bisa bermanfaat terhadap murid. Adapun daftar tindakan atau hasil tahapan, yang pertama adalah mencari referensi terkait dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui berbagai sumber seperti buku, internet, media sosial, dan lain-lain. Yang kedua, berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan, mulai dari kepala sekolah, para wakil, rekan sejawat, baik itu guru agama maupun guru BK. Langkah selanjutnya yaitu ambil pelajaran atau discover, yaitu menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, potensi, peluang lewat investigasi. Yang kedua, menentukan bagaimana cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok atau kecil besar, survei individu, dan multi unsur. Pertanyaan panduan yang pertama adalah sekolah mana yang sudah berhasil menerapkan program untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap murid. Yang kedua, bagaimana sekolah tersebut membuat program untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap murid. Yang ketiga, aktivitas apa yang akan dilakukan murid untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, situasi apa yang selama ini telah mendukung untuk meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada murid. Dan yang kelima, keterampilan apa yang sudah dimiliki guru dan murid dalam mendukung peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pertanyaan panduan ini, maka kita dapat melakukan daftar tindakan atau hasil tahapan. Yang pertama adalah mencari sekolah-sekolah yang sudah berhasil menerapkan program untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap murid.
Yang kedua, melakukan observasi langsung ke sekolah-sekolah yang sudah berhasil. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bergantian di setiap kelas sebagai petugas dan kelas lainnya menyimak atau menyaksikan dengan susunan kegiatan, yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan terjemahan, dan dilanjutkan dengan tausiah dan doa dan penutup. Yang keempat, selama ini sekolah sudah melakukan kegiatan tadarus Selasa dan Kamis, Selasa sampai Kamis. Dan yang kelima, terakhir, guru dan murid sudah memiliki keterampilan yang mendukung, namun masih perlu dilakukannya peningkatan. Itu tahapan kedua dari Bagja, ambil pelajaran. Kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu gali mimpi. Gali mimpi yang pertama adalah menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud. Yang kedua, mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama multi unsur, kapan, di mana, dan siapa saja. Pertanyaan panduan, yaitu yang pertama adalah perubahan-perubahan apa yang diharapkan setelah murid mengikuti kegiatan muhadharah ini. Yang kedua, perilaku apa yang dimiliki murid dengan mengikuti kegiatan tersebut. Yang ketiga, perilaku guru seperti apa yang dapat mendorong program tersebut. Yang keempat, perilaku kepala sekolah seperti apa yang mendorong program tersebut. Yang kelima, perilaku orang tua seperti apa yang mendorong program tersebut. Dan yang terakhir adalah hal-hal apa yang mendukung program tersebut untuk tetap berjalan. Berdasarkan pertanyaan ini, maka kita dapat melakukan tahap tindakan dan hasil tahapan. Yang pertama adalah murid menjalankan perintah agama sehingga terwujud budaya positif di sekolah yang diharapkan. Kedua, memiliki karakter positif seperti jujur, adil, dan bertanggung jawab. 3. Guru sebagai teladan. 4. Kepala sekolah memiliki komitmen yang kuat dan bertanggung jawab pada program tersebut dengan memberikan dukungan moral dan material. Yang kelima, orang tua melakukan pengawasan dan menyediakan sarana. Dan yang terakhir adalah adanya kerjasama seluruh warga sekolah. Itu tahapan ketiga dari Bagja. Kita masuk ke tahapan yang keempat, yaitu jabarkan rencana. Ada dua. Yang pertama adalah mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Yang kedua, menyusun definisi kesuksesan pencapaian. Adapun pertanyaan panduannya adalah, yang pertama adalah rencana atau strategi apa yang perlu dilakukan murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua. Yang kedua, bagaimana memonitor dan mengevaluasi program yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, bagaimana jika petugas atau peserta tidak hadir. Adapun daftar tindakan atau hasil tahapan yang akan kita lakukan adalah, yang pertama, membuat kriteria ketercapaian pelaksanaan program setiap kelas. Yang kedua, menyusun jadwal pelaksanaan setiap kelas. Yang ketiga, menyusun tema sesuai dengan momen. Yang keempat, monitor dilakukan oleh murid kepada murid dan untuk murid sendiri. Yang kelima, evaluasi melibatkan guru, kepala sekolah, dan masyarakat luar sekolah. Yang keenam, jika petugas tidak hadir, maka teman sekelas yang menggantikan secara langsung dan sudah ditunjukkan oleh wali kelas sebelumnya atau petugas cadangan. Kemudian yang ketujuh, jika peserta yang seharusnya hadir pada jam tidak bisa hadir, maka wajib mengikutinya di minggu berikutnya. Itu tahapan Bagja yang keempat, jabar rencana. Dan yang terakhir dari tahapan Bagja adalah atur eksekusi, yaitu menentukan siapa yang berperan atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas seperti SOP, monef, dan refleksi. Adapun pertanyaan panduan yang pertama adalah siapa penanggung jawab pelaksanaan program. Yang kedua, siapa yang bertugas memonitor dan mengevaluasi jalannya program. Yang ketiga, siapa yang bertugas membuat laporan.
Yang keempat, bagaimana cara koordinasi yang dilakukan tim. Berdasarkan pertanyaan panduan ini dapat kita lakukan tahapan tindakan. Yang pertama adalah penanggung jawab dari kegiatan ini adalah kepala sekolah, pengarah, guru agama, dan wali kelas. Koordinator acara adalah ketua kelas. Penanggung jawab satu sesi acara adalah murid pertama, penanggung jawab sesi UMAS adalah murid kedua. Adapun laporan nanti akan dibuat oleh koordinator acara, yaitu ketua kelas. Yang terakhir, dilakukan koordinasi dengan rapat dinas setiap sebulan sekali. Hasil rapat ini dilaporkan kepada Dewan Guru sebagai pengarah acara. Evaluasi dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan kepala sekolah dan guru. Demikianlah proses dari kegiatan Bakja terkait dengan program yang berpihak kepada murid berdasarkan hasil dari kelompok kami, kelompok B2. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak, merdeka belajar.